Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk perdagangan besok, tanggal 29 Oktober 2024. Saham-saham ini beberapa ada yang bertahan di support. Lalu, apakah akan melanjutkan kenaikannya? Mari kita lihat secara seksama saham-saham apakah itu. Yang pertama, Edges hari ini menguat tipis 0,55%. Secara bandarmologi ada small akumulasi dan asing masuk 4,4 miliar. Secara volume cukup baik ya, secara volume cukup baik, bertahan di support 900-nya 895 ya, sini bertahan di support, belum sampai ke 900-an. Hari ini sempat ke 905 ya, sempat turun ke 905, kemudian menguat, sempat ke 925, high-nya, closing-nya di 920. Sudah seakan-akan membentuk swing low yang barunya. Kemarin sempat menguat ke 935, namun closingnya di 915. Hari ini sempat turun, namun closingnya candle hijau. Jadi masih ada perlawanan dari buyer di edges, menolak turun. Bertahan di supportnya, ini bertahan di support. Potensi akan melanjutkan kenaikan menuju ke 950. Resist yang beberapa waktu yang lalu gagal ditembus. Jika kembali gagal ditembus, maka akan ada koreksi-koreksi. Namun, Sobat Trader sudah menyadari dari ke bawah 920, 915, 910. Kalau di 950 gagal breakout, bisa take profit, amankan modal. Meskipun begitu, nanti ketika koreksi lagi, kita cari entryan yang pas lagi untuk bisa kita manfaatkan volatilitasnya, kita manfaatkan harga murahnya, harga diskonnya. Nanti kalau sudah naik lagi, kita jualan lagi. Edges cukup mudah ditebak polanya beberapa kali, sehingga ini low risk bagi sobat trader yang ingin entry di edges. Kemungkinan dia akan tetap bertahan di MA20-nya dan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Resist terdekat 950, resist berikutnya di 1000 yang memang beberapa waktu yang lalu gagal ditembus ya, di sekitar bulan Mei April sini ya. April gagal menembus 1000, kemudian koreksi. Nah, ini nanti akan ada percobaan untuk bisa ke 1000. Tentu resist pertama yang harus dilawan yaitu 950. Masih ada potensi profit yang cukup lumayan untuk spider yang punya 920 jika nanti take profit di 950. Kemudian yang menarik yaitu Bukalapak. Hari ini sempat koreksi ke 126. Low-nya di 125, closingnya di 131. Naik beberapa tick. Berarti ada perlawanan dari buyer. Namun secara bandarmologi netral-netral saja, bahkan asing jualan cukup besar 26 miliar. Sehingga ini memang tertahan MA200 ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Bukalapak ini tidak lebih uptrend daripada MTEK karena belum breakout dari MA200. Dan MA200 akan menjadi resistnya. Dan terbukti dari tanggal 7 Oktober tertahan MA200, 8 Oktober, 9 Oktober tertahan MA200, belum mampu breakout, koreksi. Nah, dicoba lagi 28 Oktober ini. Gagal breakout, koreksi lagi 2 hari. Namun ini dekat dengan supportnya di 129 ya. Ini tadi hampir breakdown, false breakdown karena sudah breakdown di 129, kemudian diangkat naik.
volume koreksi memang cukup besar, namun di volume ini ada buyer juga, kecuali ini candlenya solid sehingga memang benar-benar adalah volume seller seperti yang ada di SMGR. SMGR candlenya solid, volumenya cukup besar, maka lebih baik wait and see. Jangan di Bukalapak ini, volume yang cukup besar ini ada seller dan buyer, sehingga memang 50-50. Namun jika Bukalapak tetap bertahan di atas 129, masih ada potensi menguat kembali untuk menguji resist di MA 200-nya. Sekarang lebih dekat MA 200-nya ada di 142. Jika berhasil berikut 142 di MA 200-nya, maka akan ada potensi melanjutkan kenaikan seperti halnya MTEK. Meskipun hari ini MTEK juga mengalami koreksi, namun sudah berada di atas MA 200. Selanjutnya yang cukup menarik tertahan supportnya yaitu Bumi. Bumi seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa Bumi ini jika memang akan melanjutkan uptrendnya harus tertahan di MA 20. Dan hari ini benar tertahan di MA 20. Secara fundamentologi ada small distribusi, asing jualan tipis 8 miliar. Tertahan di MA 20. MA 20-nya dari 138, ini closingnya di 139. Hari ini sempat koreksi ke 136 low-nya, kemudian sempat menguat ke 144, namun akhirnya closingnya dibawa turun ke 139. Sudah koreksi 2 hari, masih akan ada potensi melanjutkan kenaikan jika memang bertahan di atas 136 ya. 136 ini harusnya menjadi support kuat. Jika breakdown dari 136 disertai dengan volume, maka ya tunggu-tunggu lagi di sekitar 130-an. Yang jelas ini low risk dalam arti memang dekat dengan support, dan jika melihat kenaikan PRMS pada perdagangan hari ini, potensi akan cukup menarik untuk PRMS bisa melanjutkan uptrendnya. Apalagi jika PRMS kembali aktif, Bumi bisa terkena sentimen karena sama-sama satu grup. Bumi masih akan ada potensi melanjutkan kenaikan, supportnya ada di 136, CL jika closing di 133. Kemungkinan akan kita coba buatkan trading plan-nya untuk Bumi. Terminologinya kita nomor sekian kan. Yang penting nanti kita manfaatkan untuk day trading atau kita manfaatkan untuk swing trading jika memang volume dan candlenya memungkinkan. Selanjutnya ENRG hari ini juga tampak tertahan di supportnya ya. Supportnya ada di 260 nih. Support dari candle besarnya ini tertahan di 260, sempat koreksi ke 260 ya, low-nya di 260. Koreksi ke 260, kemudian diangkat ke high-nya di 284. Namun closingnya akhirnya di 276. Secara fundamentologi memang netral, namun asing masuk 6 miliar cukup menarik. Volume hari ini biasa standar, namun di volume ini ada buyer yang cukup besar, sehingga ini akan cukup menarik jika ada koreksi-koreksi ke dekat 260, bisa untuk spekulasi buy ya. Supportnya ada di 260. Jika turun dari 260 bisa batasi risiko. Akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk ENRG jika memang BRMS nanti juga bisa melanjutkan kenaikannya. Apalagi Bumi. Yang lebih dekat dengan support sebenarnya Bumi. Ini sudah cukup jauh karena tadi cukup aktif menguat sekitar 2%-an bahkan dari harga open. Jika dari harga low sudah menguat hampir 5%-an karena low-nya di 260-an. Bisa dipantau untuk ENRG pada perdagangan besok 29 Oktober 2024. Selanjutnya Gisco yang hari ini tertahan di support psikologis. Ini cukup menarik karena pergerakannya tidak sejalan dengan grup PP ya. Pergerakannya belakangan ini mengikuti harga CPO yang memang naik, sehingga Gisco juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Naik cukup tinggi kemarin, high-nya di 117 meskipun closing-nya di 107. Hari ini melemah
4,67%, closing di 102, tertahan support psikologis 100. Jika tetap bertahan di 100, akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk GESCO. Secara terminologi ada small akumulasi, asingnya juga keluar tipis. Sepertinya asing masih ada di dalam. Di perdagangan 24 Oktober asing masuk, 25 Oktober asing masuk, sehingga masih akan ada potensi lanjut kenaikannya untuk GESCO jika tetap bertahan di 100. Supportnya kita buat 100, cukup dekat dengan support, sehingga jika turun dari 100 breakdown di bawah 100 atau kita buat supportnya 99 turun bawah itu, batasi resiko. Sangat menarik untuk GESCO karena memang pergerakannya ternyata berbeda dengan grup Pak PP yang lainnya. Selanjutnya INKP hari ini mengalami penguatan 1,87%. Secara bandarmologi memang big distribusi, namun ada asing masuk tipis 600-an juta. Hari ini sempat koreksi ke 7.950 ya, terlihat seperti breakdown dari support 8.000, namun ternyata false break, kemudian diangkat, closingnya menguat 1,87%. Seperti di perdagangan di sini, perdagangan 4 September ini juga sempat turun ke sama ya, 7.950-an nih, sama. Low-nya 7.950 di 4 September. Setelah itu kemudian naik. Maka INKP ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya jika melihat historical ini. Ya, di bawah turun sebentar, kemudian naik. Ini juga dengan volume yang lebih besar daripada koreksi kemarin, maka akan ada potensi lanjut kenaikan untuk INKP. Resistnya ada di EMA 50 nih. 8.400, EMA 50, EMA 20, sekitar 8.400. Kemungkinan akan menyentuh resist di 8.400-an. Jika berhasil breakout, kemungkinan akan mencoba usaha breakout di EMA 200-nya. Jika sudah seperti ini, kemungkinan INKP akan melanjutkan uptrendnya karena belum sempat membentuk lower low dari awal Agustus ini. Jika breakdown dari 7.800, maka lebih baik untuk INKP potensi terlebih dahulu. Namun ternyata baru sampai 7.950 tadi sudah banyak buyer yang rebutan di INKP. Akhirnya harganya diangkat naik, closing menguat 1,87%. Maka ada potensi untuk INKP bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 8.400 terdekat di resist MA 50, MA 20. Berikutnya resist di MA 200 8.600. Berikutnya ada di 8.900-an yang beberapa kali gagal di break oleh INKP. Bagi sobat yang tanya INKP, ini kita tambahkan penjelasan pada perdagangan 28 Oktober. Silahkan dipantau untuk INKP. Kalau punya dari atas bisa average down sehingga nanti bisa lebih cepat untuk BEP-nya atau bisa lebih cepat untuk take profit-nya. Dan memang kenaikan hari ini juga kenaikan yang belum terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk entry baru atau average down kalau memang punya di harga atas. Selanjutnya Dewa. Hari ini secara bandarmologi sangat menarik. Ada big akumulasi ya. Ini akan ada potensi kenaikan lanjutan. Untuk Dewa sudah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya MAPA. MAPA hari ini menguat 2,21%. Closing di 925. Terbukti bahwa MAPA bertahan di supportnya. Sehingga ada potensi untuk MAPA bisa melanjutkan kenaikannya. Secara bandarmologi memang kurang menarik. Namun kenaikan hari ini disertai dengan volume yang besar. Tertahan support MA 50 seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Ini tertahan di support MA 50 sehingga masih ada potensi kenaikan lanjutannya. Tertahan 550 naik, koreksi. Ini tertahan 550 kemudian naik. Volume hari ini lebih besar. Sudah ada momentum yang kuat di MAPA.
Bagi sobat trading belum sempat entry, ini belum terlalu tinggi kenaikannya ya, masih cukup bagus. Area buy di 925 ini jika mau beli, resistnya ya dekat-dekat 950 atau potensi bisa ke 1000. Harganya hampir mirip dengan Edges, memang pergerakannya juga hampir sama karena memang sama-sama sektor retail. Namun volume hari ini dari mapa ini cukup menarik. RSI stokastiknya sudah hampir golden cross. Potensi bisa ke 950 di perdagangan besok atau lusa. Ya, jika berhasil breakout 950, potensi ke 980, 970. Masih akan menarik untuk mapa. Namun untuk MAPI wait and see terlebih dahulu ya, karena candle perdagangan 28 Oktober kurang menarik. Untuk MAPI bisa dipantau perdagangan besok. Sudah kita buatkan trading plan sejak beberapa waktu yang lalu. Average sekitar 900-an, 905. Jika sobat trader memantau trading plan harusnya bisa dapat di harga saat-saat koreksi ya. Ini jelas tertahan MA 50, tertahan MA 200, akan melakukan ke penguatannya untuk mapa. Selanjutnya WIRG hari ini melemah 2,99%, secara bandermologi netral, asing masuk. Ini menarik karena memang beberapa kali tertahan di sekitar 128 ya. Ini tertahan di 128 kemudian naik, ini tertahan 128 kemudian naik. Namun ya perlu hati-hati, apakah ini nanti akan bertahan di 128 atau justru malah turun makin dalam, karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Namun jika memang ini cukup kuat akan melanjutkan kenaikannya, justru akan membentuk pattern seperti flag ya, membentuk pattern flag. Maka kita pantau lagi jika ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat 108, justru bisa untuk spekulasi buy. Mungkin akan kita buatkan trading plan-nya untuk WRG perdagangan besok. Secara RSI stokastik memang masih menuju ke oversold, namun pergerakannya untuk day trading cukup menarik. Beli di bawah, jual di atas seperti di sini, beli di bawah, jual di atas, ini beli di bawah, jual di atas. Ini jika dapat di 108 kemungkinan besok bisa jualan lagi. Polanya beberapa kali seperti itu. Hijau merah, hijau merah, hijau merah. Mungkin besok hijau. Kalau melihat historicalnya, maka kita bisa pantau untuk BRG perdagangan besok 29 Oktober 2024. Masih cukup menarik untuk WIRG. Selanjutnya WIFI. WIFI ini kita bahas karena untuk kita waspadai, sebab secara bandermologinya big distribusi dan memang berpotensi akan breakdown dari 390. Jika besok open sama dengan head, kemungkinan akan melanjutkan koreksinya menuju ke 360 ya, 360-an. Support berikutnya ada di 360. Ini supportnya 390, berhasil menahan, kemudian naik. Nah ini hari ini closing di 390. Jika besok open sama dengan head 390, kemungkinan akan ada koreksi ke 370, bahkan bisa ke 360. Nah nanti ketika sudah dekat-dekat dengan 360, 370, baru kita coba pantau lagi. Ketika memang ada momentum yang cukup menarik di WIFI dan memang ada big money yang masuk, kita bisa coba spekulasi buy. Setidaknya ketika ada pantulan-pantulan di dekat support, kita bisa manfaatkan pantulan itu untuk trading pendek. Selanjutnya ya Gisco sudah keras, terakhir keras. Keras secara bandermologi ada distribusi, asingnya jualan. Ini harus kita waspadai karena berpotensi membentuk double top ya. Beberapa kali masih belum mampu menembus 170. Nih, coba menembus 170 gagal, coba menembus 170 gagal. Ini 8 Oktober coba menembus 170 gagal. 21 Oktober coba menembus 170 gagal.
2 Oktober coba menembus, gagal. Kemudian koreksi. Jika breakdown dari 148, maka akan berpotensi membentuk double top dan akan koreksi menuju ke 140-an. 140 bahkan paling jauh ya ke 135. Sehingga tadi juga kita ingatkan di channel bahwa hati-hati untuk crash, ada potensi untuk membentuk double top. Jika memang closing di bawah 148 bisa batasi resiko. Namun ternyata closingnya di 149. Sempat turun ke 146 ya, low-nya di 146, namun kemudian diangkat naik. Dan bid di level harga 148, 147 tadi cukup tebal. Memang sengaja dibuat mungkin supaya tidak breakdown. Namun kita pantau lagi besok, apakah memang benar akan bertahan atau justru breakdown. Jika besok open dengan low, berarti dia bertahan dan potensi akan melanjutkan kenaikannya. Justru pattern yang akan tercipta adalah seperti double bottom atau cup and handle ya. Kemungkinan akan seperti itu. Seperti ini, kemudian naik, baru breakout. Maka jika besok open dengan low, justru kita dapat harga murah sekali, dekat dengan support. Jika closing di bawah support, kita bisa CL juga tidak begitu banyak ya, 2%, 3%, namun profitnya bisa ke 170-an. Targetnya 170, cukup besar, sekitar 10% lebih. Maka risk rewardnya cukup menarik. Jika besok open low, harusnya kita bisa coba spekulasi buy di crash. Tadi juga sudah kita mention kalau memang mau spekulasi buy lebih baik di crash yang mendekati dengan support. Jika breakdown dari 148, closingnya di bawah 148 bisa batasi resiko. Sudah jelas uptrend. EMA 50 sudah bertemu EMA 200, harusnya terus menuju ke utara untuk crash. Kalaupun koreksi ya mentok ke EMA 200, nanti harusnya naik lagi. Itu beberapa pembahasan saham menarik untuk perdagangan besok. Bisa dipantau beberapa emiten-emiten yang memang menarik dan dekat dengan support. Tentu harus diatur money manajemennya, harus diatur mentalnya. Kalau memang ketinggalan ya jangan dikejar, kecuali memang yakin bahwa masih akan melakukan kenaikan. Enjoy profit bagi sobat trader yang profit hari ini, meskipun IHSG merah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.